Halo, welcome back to my channel with me Abe Saputra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya mau ngajakin kalian untuk membahas sebuah film yang menurut saya beda banget, yang judulnya Waiting for the Barbarians. Seperti biasa, video review saya akan bebas dari segala macam spoiler karena ini non-spoiler review. Oke lah, untuk menghemat waktu, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Waiting for the Barbarians ini menceritakan kisah seorang hakim yang diperanin sama Mark Rylance yang ditugaskan menjaga sebuah kota terpencil yang terletak di perbatasan sebuah kekaisaran. Di sana dia punya masalah dengan suku yang di film ini disebut dengan kaum barbar. Nah, kaum barbar ini sering ketangkap mencuri ternak atau melakukan sesuatu yang nggak harus mereka lakukan. Sehingga masalah dengan kaum barbar ini menyita perhatian kekaisaran. Makanya diutuslah Kolonel Joel yang mana karakter ini diperanin sama Johnny Depp. Kolonel Joel ini salah satu karakter yang ngeselin banget lah buat dilihat karena dia cuma mau menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, tapi dengan cara-cara yang kejam banget. Sangat-sangat nggak enak dilihat lah pokoknya. Berbeda dengan cara pandang hakim ini yang memandang kaum barbar itu bukan orang jahat. Mereka cuma orang yang ada di sana hanya untuk hidup. Hakim ini sebenarnya orang yang baik ya, dia sampai merawat seorang perempuan, salah satu dari kaum barbar yang merasakan kekejaman dari Kolonel Joel. Perempuan itu dibantu dan dirawat olehnya, sampailah hakim ini disebut sebagai pengkhianat karena membantu musuh kekaisaran. Hakim ini pun jadi berurusan sama Officer Mandel yang diperanin sama Robert Pattinson yang sama kejamnya dengan karakter Kolonel Joel. Fokus film ini kalau menurut saya lebih kepada bagaimana interaksi antara karakter yang satu ke karakter yang lain. Bagaimana hakim ini melihat betapa kacaunya sistem kekaisaran tempat dia bekerja dan bagaimana cara dia merubah semuanya. Film ini didirect sama sutradara asal Kolombia namanya Ciro Guerra. Saya cerita dikit ya tentang sosok ini. Basically, saya udah 2 kali ngikutin filmnya. Yang pertama judulnya Embrace of the Serpent. Yang kedua, Birds of Passage. Lewat 2 filmnya itu saya bisa bilang kalau Ciro Guerra ini adalah director yang menawan banget. Dia tahu cara ngambil gambar yang cakep, apalagi didukung sama Chris Menges sebagai sinematografer yang udah memenangkan banyak award. Film ini jadi punya sinematografi yang menarik. By the way, ini adalah debut pertama Ciro Guerra yang mendirect film Hollywood. Film ini juga punya tone yang cerah dengan setting gurun yang luas. Jadi kalau kalian nonton film ini nih, di satu sisi kalian kagum sama sinematografinya, tapi di saat yang bersamaan kalian bakal dibuat mikir karena substansinya juga menarik. Jadi waktu saya tahu dia ngedirect film Waiting for the Barbarians ini, saya excited banget. Apalagi dia bisa mengkombinasikan performa Mark Rylance, Robert Pattinson, dan Johnny Depp. Ngomongin performa 3 aktor ini ya, Mark Rylance, aktor yang pernah menang piala Oscar kan, sebagai hakim memang bakal menyita perhatian penonton. Film ini tuh bisa dibilang minim dialog, tapi lewat performa dia, saya jadi ikut ngerasain bagaimana jadi orang yang harus peduli dengan kemanusiaan. Bagaimana jadi orang yang benar di tengah-tengah sistem pemerintahan yang kolonial. Kalau Johnny Depp kayak biasa ya, karakterisasinya kuat banget. Waktu dia berkonfrontasi dengan hakim, aura dinginnya tuh kerasa dan apalagi waktu dia berhasil nunjukin ke hakim kan siapa bosnya. Kemudian Robert Pattinson juga sama. Kayaknya tahun-tahun ini dan tahun selanjutnya bakal jadi tahunnya Robert Pattinson deh. Jadi sayang banget kalau kalian melewatkan performa Robert di film ini. Apalagi ini pertama kalinya Robert Pattinson satu frame bareng Johnny Depp. Film ini diangkat dari novel dengan judul yang sama karya J.M. Coetzee yang pernah mendapatkan Nobel Prize. J.M. Coetzee ini juga ikut terlibat ya dalam film ini sebagai penulis skrip. Jadi buat setting film ini memang nggak nyebutin kekaisaran apa, nggak nyebutin nama kotanya, atau bahkan waktunya pun juga nggak spesifik. Sama kayak novelnya, film ini memang dibuat untuk mencerminkan situasi kaum penindas dan tertindas yang pesannya lebih universal. Lewat film ini kalian bakal ngelihat gimana cara kerja sistem pemerintahan, gimana cara kerja demokrasi, dan gimana kediktatoran di sebuah negara itu terjadi. Menurut saya film ini cocok banget buat kalian yang suka dengan sejarah dan politik yang melibatkan hak asasi manusia, imperialisme, dan juga kolonialisme. Menurut saya film ini memang layak buat ditonton karena didukung dengan aktor yang keren, apalagi salah satunya pemenang piala Oscar, ditambah lagi sinematografinya dipegang sama orang yang beberapa kali menang award untuk kategori sinematografi. Didirect sama sutradara yang karyanya udah diakui secara luas, ditulis sama pemenang Nobel Prize. Kurang alasan apa lagi untuk nggak nonton film ini? Terus nontonnya di mana? Kalian bisa nonton Waiting for the Barbarians secara eksklusif hanya di Mola TV. Jadi Mola TV itu adalah sebuah layanan streaming. Di situ kalian bisa nemuin konten film, dokumenter, bahkan streaming acara olahraga khususnya Liga Inggris.
Daftarnya gampang banget. Kalian bisa langsung kunjungi mola.tv, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Kemudian registrasi dengan mengisi data-data yang diperlukan seperti email, nomor HP, dan tanggal lahir. Setelah punya akun, kalian tinggal beli paket langganannya. Biayanya murah banget. Berapa? 50.000? 100.000? Enggak bos, biayanya cuma 12.500 buat 1 bulan. Lebih murah daripada beli tiket bioskop yang harganya bisa 25.000 ke atas buat 1 kali nonton. Mola TV 12.500 aja guys, kalian udah bisa nonton apa aja di sana. Kalian bisa nonton lewat komputer, lewat laptop, lewat PC, pastinya dengan resolusi HD dan udah tersedia subtitle Indonesia. Kalian juga bisa akses kontennya lewat aplikasi Android atau iOS teman-teman. Yang paling saya suka, dengan 12.500 tadi, kita nggak cuma dapat konten film aja, tapi kita juga bakal dapatin konten olahraga dengan jadwal yang udah disusun. Jadi kita juga bisa ngeliat pertandingan yang udah lewat juga. Bayarnya nggak ribet, nggak perlu pakai kartu kredit, jadi kalian transfer bank biasa aja udah bisa berlangganan Mola TV. Kunjungi aja websitenya langsung atau download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Kayaknya itu aja dari saya buat film ini, dan untuk Waiting for the Barbarians, saya kasih skor 4/5. Terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan video review kayak gini, dan mau dapetin update video yang terbaru, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Besa Putra, to be continued.